Acara sidang paripurna DPRD Karangasem dan penyampaian pidato sambutan Bupati Karangasem periode 2021 hingga 2026 dari jumlah 45 anggota DPRD Karangasem dihadiri oleh 38 anggota DPRD Karangasem. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dengan acara penyampaian pidato sambutan Bupati Karangasem periode 2021-2026 pada hari ini, Jumat 26 Februari 2021, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menurut catatan daftar hadir yang saya terima dari Sekretaris Dewan, dari 45 jumlah anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang hadir pada kesempatan ini sebanyak 38 orang dan tidak hadir sebanyak 7 orang. Rapat paripurna kali ini tidak menunjuk quorum karena tidak mengambil keputusan atau dengan acara tertentu. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebagai umat beragama, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa anu bahagia serta puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena asung kertu warunugrahanya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada tahun 2020, angka Romawi 11 menyatakan wajib dilaksanakan pidato sambutan gubernur dan bupati atau wali kota pada sidang paripurna DPRD setelah pelantikan serentak gubernur, wakil gubernur, dan bupati atau wakil bupati serta wali kota atau wakil wali kota. Hadirin yang saya banggakan, seperti kita telah ketahui bersama bahwa sampai saat ini kita sedang bekerja keras untuk menangani pandemi COVID-19. Tak hanya dari segi kesehatan, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Sudah hampir 1 tahun kita bergelut menanggulangi pandemi ini yang dalam jangka panjang bisa berdampak pada kondisi sosial, yaitu kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama harus bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini, seminimal mungkin bisa mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan. Penanggulangan pandemi ini harus dilakukan tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di tahun 2021 ini, kita masih pada penanggulangan dampak COVID-19, baik secara sosial dan ekonomi. Mudah-mudahan bencana ini segera berlalu. Di tengah menghadapi pandemi ini, kita tetap harus bekerja keras serta melakukan pembangunan dengan fokus, tulus dan lurus, lascarya sekala-sekala mengacu pada visi dan misi yang telah menjadi kesepakatan kita bersama. Hadirin yang saya hormati, ke depan pembangunan Kabupaten Karangasem harus holistik, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Maka saya mempunyai konsep pembangunan, yaitu Nangun Sat Kerti Loke Bali di Karangasem, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Karangasem era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Karangasem beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramu Karangasem yang sejahtera dan bahagia, sekala menuju kehidupan keramu dan bumi Karangasem sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Konsep pembangunan tersebut agar dapat terwujud, maka perlu dituangkan dalam visi dan misi yang jelas dan fokus
Sebagai roadmap pembangunan Karangasem 5 tahun ke depan, visi Kabupaten Karangasem adalah terwujudnya Karangasem yang pradnyan, kerte, santi, dan nadi. Karangasem prakerti nadi sebagai implementasi ngewangun satkerti luke Bali. Prakerti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti unsur material alam semesta atau sakti dan sumber kekuatan alam yang suci dan agung. Nadi berarti berhasil atau kekuatan suci. Karangasem prakerti nadi adalah Karangasem yang kuat atau sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci, dan Karangasem metaksu. Prakerti nadi juga akronim dari pradnyan, kerte, santi, nyaman, aman, damai, dan indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci, simbol dari Gunung Agung dan Kahyangan Jagat. Karangasem pradnyan, Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif atau berdaya saing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka, dan tetap metaksu yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan. Karangasem kerte, Karangasem yang sejahtera, sukerte, sehat, dan bahagia. Karangasem santi, Karangasem yang nyaman, aman, damai, dan indah. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 misi pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan Karangasem sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Pertama, membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Kedua, mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil, dan berkualitas. Ketiga, mengembangkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi. Keempat, membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi. Kelima, mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu. Dan keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, serta pelayanan publik yang prima. Hadirin yang berbahagia, untuk mencapai apa yang tertuang dalam visi dan misi di atas, agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Karangasem, maka perlu sinergi semua pihak pelaku pembangunan. Sinergi antara masyarakat, stakeholder, akademisi, dan birokrasi menjadi suatu keharusan mutlak. Kerjasama dan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Karangasem prakerti nadi menjadi suatu keniscayaan. Maka melalui pidato awal ini, saya berharap kepada saudara pimpinan DPRD beserta seluruh anggota untuk bersama-sama selaras dan sejalan dalam mewujudkannya. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan Karangasem prakerti nadi, kami telah memulai dengan membentuk rumah transisi yang mana bertujuan untuk menyelaraskan antara visi dan misi dengan program kegiatan di perangkat daerah, agar apa yang menjadi visi dan misi kami dapat segera terrealisasi secara bertahap. Dari penyelarasan tersebut telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, utamanya dalam sektor pendapatan daerah yang berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Saya berharap tren peningkatan ini dapat berlanjut dan diikuti oleh sumber-sumber pendapatan lain sehingga dapat mendukung percepatan pencapaian visi misi kami dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karangasem. Hadirin yang saya hormati dan yang saya cintai, terima kasih kami sampaikan kepada pemimpin pendahulu kami, utamanya Ibu Bupati Karangasem periode 2016-2021, Ibu Igusti Ayu Mas Sumatri, yang telah melaksanakan kepemimpinannya selama 5 tahun. Apa yang menjadi keberhasilan beliau, saya akan lanjutkan dan tingkatkan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dengan berakhirnya pidato Bupati Karangasem tadi, maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini telah dapat kita selesaikan dengan tertib dan lancar. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunan mengikuti jalannya rapat paripurna ini, dan juga mohon maaf
jika dalam mengantarkan jalannya rapat paripurna ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirnya, atas asung kertuwara nugraha, ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.